saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan satu pengalaman ya, termasuk pengalaman saya dan juga hasil pengamatan saya. Dan mungkin kali ini lebih kepada menguatkan, ya, menguatkan saudara-saudara kita yang mengalami begitu banyak tantangan setelah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Akhir-akhir ini tidak sedikit kita saksikan begitu banyak orang ya jadi pengikut Kristus, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan berbagai resiko. Dengan adanya channel YouTube ya, berkat kemajuan teknologi, dan ini juga hikmah ya, hikmah dari adanya COVID-19, di mana setiap orang harus berada di rumah, ya, harus bekerja dari rumah, ya. Semua harus dilakukan by digital, ya. Mau meeting pakai digital. Kalau saya di kantor kami pakai Zoom meeting, ya. Bahkan untuk marketing pun itu dilakukan dari rumah, tidak lagi bertatap muka. Ya. Puji Tuhan, perusahaan kami cepat tanggap, ya, sehingga mempersiapkan perangkat teknologi secara cepat untuk menyikapi ya dampak dari COVID-19 ini. Nah, makanya kita lihat berkat COVID-19 itu terjadi loncatan kemajuan teknologi yang luar biasa. Dan juga tiba-tiba saja orang-orang yang biasanya gaptek ya, dengan adanya COVID menjadi tidak gaptek lagi gitu. Karena sudah terpaksa oleh keadaan, sehingga kita yang dulunya gaptek harus belajar ya bagaimana kita bisa mengoperasikan teknologi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Ya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa perangkat teknologi saat ini. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan COVID ini ya terjadi. Saya yakin ini bukan satu kebetulan. Ya. Ini adalah satu proses, ya, proses di mana penggenapan kitab suci itu sedang dilakukan, sedang berproses, ya, di mana di akhir zaman nanti, ya, ini sudah di akhir zaman ya, tapi di penghujung akhir zaman nanti, yaitu menjelang kedatangan Yesus Kristus, itu segala infrastruktur ya, baik perangkat teknologi ya dan segala macam ya, itu akan dipersiapkan sebelum antikristus datang ya. Kenapa? Karena antikristus akan berkuasa, akan menguasai dunia ini. Dunia ini akan berada di bawah kendalinya ya. Karena itu supaya bisa berada di bawah kendalinya, maka dunia ini harus disatukan dulu ya. Seluruh dunia harus disatukan dalam sebuah sistem pengendalian. Nah, COVID-19 itu dalam rangka membangun infrastruktur ini. Ya, Tuhan izinkan terjadi karena memang itu sudah dinubuatkan, ya. Nah, saat ini antikristus ya sedang bekerja sangat keras ya untuk menyatukan ya, apa saja disatukan, menyatukan agama ya, atau disebut one world religion ya. Jadi semua agama akan disatukan menjadi satu agama ya.
Bagaimana caranya? Yaitu melalui gerakan sesuatu, gerakan tertentu, ya. Ya, saya tidak usah sebut lah ya, nanti nggak enak, ya. Nah, di semua agama itu gerakan ini ada gitu, ya. Setiap agama ada. Nah, melalui gerakan inilah agama-agama itu akan disatukan. Nah, kemudian ekonomi itu juga akan disatukan. Ya. Ekonomi akan disatukan menjadi satu ekonomi dunia. Ada satu kendali atas ekonomi dunia. COVID-19 memungkinkan membangun infrastruktur untuk penyatuan perekonomian dunia. Kita lihat sekarang perekonomian dunia di seluruh dunia sedang terpuruk. Ya. Nah, nanti akan ada satu sistem, ya, untuk mengendalikan perekonomian dunia. Makanya harus disatukan. Ya. Kemudian apalagi yang disatukan? Politik. Ya. Politik dunia harus disatukan. Nah, dengan bencana global, ya, seperti COVID-19 ini mau nggak mau semua negara harus satu suara, ya, dalam mengatasi COVID. Itu pasti berhubungan langsung kepada politik, ya. Jadi 3 hal yang disatukan sebelum antikristus menguasai dunia ini, yaitu agama disatukan, kemudian ekonomi disatukan, kemudian politik disatukan. Setelah semua disatukan, ya, maka antikristus tinggal pegang pimpinan-pimpinannya, ya kan? Nah, agama, satu agama dunia, one world religion, pasti ada satu pemimpinnya. Pegang aja satu pemimpinnya, maka semuanya akan beres sampai ke bawah, ya kan? Satu ekonomi dunia, pasti ada pemimpinnya. Pegang aja pemimpinnya, semua akan beres, ya. Satu politik dunia juga sama, pasti ada satu pemimpinnya. Pegang aja pemimpinnya, semua akan beres sampai ke bawah. Begitulah cara antikristus nanti mengendalikan dunia ini, ya. Dia akan membuat satu sistem, ya, satu sistem yang sangat-sangat canggih, ya, sehingga dia bisa pegang, ya, pegang kendali atas dunia ini. Bahkan akan pegang kendali dari orang per orang. Luar biasa dahsyat teknologi ke depannya. Nah, seperti kita tahu, ya, saat ini work from home itu dilakukan oleh seluruh dunia, ya kan? Melalui lockdown, seluruh dunia melakukan itu. Sekarang di perusahaan saya, tempat saya beraktivitas, untuk meeting sebelum COVID, untuk meeting dengan orang yang dari luar negeri, itu kita harus adakan acara khusus gitu, karena itu berbayar sangat mahal gitu. Tapi dengan adanya COVID, dengan kemajuan lompatan teknologi yang luar biasa, itu kita meeting dengan orang yang seprofesi kita dari negara manapun, tinggal lewat Zoom aja gitu. Kita bisa berdialog, kita bisa mengikuti training dan sebagai seminar-seminar, begitu mudahnya gitu. Nah, ini tidak pernah terpikirkan sebelum COVID ini ada. Nah, jadi Tuhan izinkan itu terjadi dalam rangka penggenapan di akhir zaman, ya. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menjual, tidak akan bisa membeli tanpa memakai tanda dari binatang itu antikristus.
Sekarang sudah mulai ya cashless, ya kan? Orang sudah tidak pakai uang tunai lagi sekarang. Semua diarahkan ke mana? Ke e-money, ya kan? Semua e-money gitu. Yang bayar uang cash sudah dihilang-hilangkan ya sistemnya. Sekarang apa aja bisa pakai m-banking. Sudah tidak pegang money lagi yang fresh gitu. Yang fisik gitu ya. Bahkan memang lebih memudahkan, kemajuan teknologi ke depannya itu akan lebih memudahkan, lebih nyaman gitu, praktis, dan semua orang pasti ikut gitu. Semua orang pasti ikut. Nah, ya. Dan bahkan sekarang semakin banyak ya di negara-negara di luar sana, yaitu pemakaian chips ya. Pemakaian chips itu adalah microchips, itu besarnya itu sebesar beras ya, biji beras itu ditanamkan di bawah kulit, bisa di jidat, bisa di punggung tangan gitu ya. Persis seperti di kitab Wahyu ya, memakai tandanya di jidat atau di tangannya gitu. Nah, melalui chips ini semua dipermudah. Semua dipermudah. Anda buka pintu aja tinggal ditempel ini, diginin ke pintu, langsung kuncinya terbuka gitu ya. Nah, mau ke ATM nggak usah pencet-pencet lagi pin apa-apa, tangan aja diginin set gitu, langsung tuh bisa uangnya keluar gitu ya. Semua serba canggih. Nah, nanti semua serba canggih dan semua orang pasti akan bergabung gitu, mengambil teknologi ini untuk mempermudah semuanya gitu ya. Nah, tapi ingat ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Ya. Termasuk banyak orang yang mendengar Injil. Itu termasuk tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Ya. Injil akan diberitakan ke seluruh pelosok dunia ini. Akan gencar diberitakan. Ya. Seperti saat ini, ya. Berkat Covid, ya. Penginjil begitu tampil, ya, terutama di YouTube. Seperti saya salah satunya gitu. Ya. Kalau dulu saya menginjil tuh lewat Facebook ya capek jawabin satu-satu orang itu sampai tangannya jadi kapalan atau gimana ya, hilang rasa karena harus ngetikin huruf per huruf gitu, ngejawabin mereka, menjelaskan ke mereka gitu. Nah, kalau sekarang nggak adanya YouTube, lebih gampang, lebih praktis ya. Kenapa lebih praktis? Pertama, jangkauannya dunia ya, jangkauannya dunia. Kalau di Facebook dulu satu orang saya jawabin satu-satu gitu, capek juga gitu ya. Kadang sampai tengah malam saya ngejawabin mereka aja, kalau nggak dijawab ya kasihan, sesat terus gitu ya. Udah sesat dibiarin tambah sesat gitu kan, jadi satu-satu saya jawabin gitu. Tapi kalau sekarang hari ini bersyukur ada YouTube ya, kita bicara satu kali untuk semua orang gitu ya, kita menginjil satu kali, dunia bisa dengarkan semuanya gitu. Nah, inilah penggenapan lagi ya, bahwa Injil akan disebarkan secara masif ke seluruh dunia sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mengapa ini harus terjadi? Karena Tuhan Yesus tidak mau ya, ketika nanti kita berada di pengadilan bema Kristus ya, tidak ada lagi yang bisa berdalih bahwa dia tidak pernah mendengar Injil ya. Sekarang Injil sudah diberitakan sampai ke pelosok-pelosok dunia ini ya, sampai ke desa-desa, semua orang bisa mendengar Injil ya, karena semua orang pegang gadget di tangannya dan dunia ada di genggaman dia gitu. Dia mau dengar apa aja bisa gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa nanti pas di pengadilan Kristus dia berdalih bahwa dia tidak pernah mendengar Injil. Tidak bisa lagi ya, karena Tuhan sudah mencatat kapan dia mendengar berita Injil itu sudah dicatat oleh malaikat. Jadi tidak bisa lagi berdalih, ya kan? Nah, itu tujuannya. Nah, cuman firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saya juga sedikit sedikit jadi pikiran juga gitu ya. Kenapa Tuhan berkata begitu? Tuhan berkata demikian. Ketika anak manusia itu datang,
ya, ketika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Adakah ia dapati iman di bumi? Nah ini, ya, bukankah kita lihat semakin banyak tuh yang jadi Kristen, gitu ya, semakin banyak orang yang bertobat, ya, judulnya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kok dibilang seperti pesimis ya? Kok Tuhan kayaknya seolah-olah gitu, seolah-olah pesimis gitu. Akankah ia dapati iman di bumi ketika dia datang? Nah, ini PR kita semua. Ya, ini harus menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, apakah iman kita ini udah benar gitu? Ya, jangan-jangan kita Kristen tapi iman kita sebenarnya belum benar, gitu loh. Iya kan? Nah, saya di banyak kesempatan selalu mengatakan, yuk masuk ke kamar, bertobat sungguh-sungguh. Ya, bertobat sungguh-sungguh. Jangan karena sudah lahir jadi Kristen sudah selesai. Ya, jangan karena sudah dibaptis dari kecil sudah selesai. Jangan karena sudah dibaptis dikira sudah selamat. Jangan. Lakukan pertobatan sungguh-sungguh. Ya, percaya dengan segenap hati. Ya, bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini, yaitu Allah yang menjadi manusia. Ya, untuk misi penebusan. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita dihukum. Ya kan? Dan kita menggantikan dia hidup. Dia udah mati bagi kita dan kita hidup bagi dia. Itu transaksi rohani ini harus dipahami benar-benar, ya. Nah, dan itu harus mengaku dengan mulut, diucapkan gitu, ya. Datang kepada Tuhan, ucapkan, ya, dan mengaku bahwa kita orang berdosa, ya. Kita harusnya dihukum di neraka, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia menggantikan kita dihukum di kayu salib. Dia turun ke dunia yang paling ke bumi yang paling bawah, ya. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Dia sudah menang atas maut. Setelah 40 hari menampakkan diri ke banyak orang, bahkan kepada semua rasul, kemudian dia terangkat ke surga. Itulah iman kekristenan kita. Apakah kita sudah pernah masuk ke kamar, kemudian mengaku di hadapan Tuhan, ya, mengutarakan, ya, keyakinan kita kepadanya, bahwa kita betul-betul sungguh percaya kepadanya dengan segenap hati kita, dan kita mengaku dengan mulut kita, ya, bahwa dia sudah mati bagi kita dan kita hidup bagi dia, ya, bahwa kita orang berdosa harusnya dihukum, tapi Tuhan sudah menggantikan kita dihukum, dan kita bersyukur untuk itu. Dan hidup yang kita jalani ini bukannya hidup kita lagi, tapi hidupnya Tuhan Yesus. Nah, ya, jadi cukup pesimis Tuhan, ya. Ketika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Ini harusnya menjadi menjadi bahan pemikiran bagi kita untuk memastikan apakah kita ini sudah punya iman yang benar, apakah kita ini betul-betul sudah diselamatkan atau belum. Ya. Kemudian bagi saudara-saudaraku, ya, yang sama dengan saya, memutuskan, ya, dari agama seberang, kemudian kita hijrah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tidak mudah, tantangannya berat, ya kan? Tantangannya berat. Banyak cara dari para murtadin ini disebut, ya, dalam tanda kutip mereka menyebut kita murtadin, ya oke lah, apalah artinya sebuah nama, sebutan, ya kan? Yang penting kita adalah anak-anak Tuhan, ya, kita anak-anak milik Tuhan sekarang. Kita hari ini milik Tuhan gitu. Mau disebut murtadin itu nggak masalah, itu hanya nama, sebutan, ya kan? Nah, jadi banyak cara Tuhan bisa menyelamatkan orang, ya kan? Bahkan Tuhan bisa pakai iblis untuk menyelamatkan orang. Tuhan bisa pakai iblis untuk menyelamatkan orang, ya. Makanya kalau kita lihat kesaksian-kesaksiannya, kalau saya cermat di kesaksian-kesaksian para teman-teman saudara-saudara saya yang hijrah, ya, dari agama lain ke Kristen, itu banyak cara mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ya.
Ada yang melalui mimpi, ya kan? Katanya dia melihat cahaya, ya. Terus dia melihat sinar lah, ya kan ya. Nah, kemudian melihat sosok lah gitu ya. Seperti yang di kalender itulah, gitu kan, banyak cara, ya kan? Walaupun sebenarnya Tuhan sudah tidak pakai mimpi lagi, ya kan ya. Nah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, karena Tuhan bisa pakai iblis juga untuk menyelamatkan orang gitu, ya kan. Kemudian ada yang diinjili, ya, memang dia bertobat karena dia mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, karena iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Beruntunglah mereka yang diinjili lalu mengenal Tuhan, berarti mereka buka hati untuk Tuhan, ya kan. Nah, ada juga yang karena ikut pasangan, ya kan, karena dia kebetulan menikah dengan seorang Kristen. Supaya bisa menikah mereka harus ikut pasangan agamanya gitu, jadi meninggalkan Islam jadi Kristen. Ya oke aja gitu ya, itu jalannya dia gitu ya. Kemudian ada lagi yang memang mencari Allah yang sejati. Nah, ini saya menjadi Kristen karena saya mencari Allah yang sejati. Saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah diinjili, ya. Saya bukan juga karena pasangan gitu kan, enggak ya. Tapi saya benar-benar karena mencari Allah yang sejati. Ya, itu saya awali dari agama saya yang lama. Ya, saya cari dari mana? Ya dari sumbernya. Sumbernya apa? Ya kitabnya gitu, ya. Kalau kita sumbernya dari orang per orang, kata si A, kata si B, kata si C, itu bagi saya enggak gitu. Ya, saya harus mencari dari sumber aslinya, yaitu kitabnya sendiri. Ada enggak Tuhan yang saya cari di situ? Gitu. Nah, karena yang saya cari itu saya temukan di Alkitab, maka saya jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Dan saya meyakini bahwa dialah Allah pencipta langit dan bumi ini yang harus saya sembah. Ya. Nah, mungkin di kesaksian-kesaksian saya di banyak channel ya, di channel saya juga ada, itu sudah saya utarakan bagaimana proses saya, pencarian saya akan Allah yang sejati ini, sehingga saya menyimpulkan inilah Allah saya yang harus saya sembah, yaitu Allah yang ada di Alkitab, ya. Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, dan disembah oleh Yakub, ya. Puji Tuhan, ya kan. Nah, tidak masalah, semua orang ya bisa berbagai cara bisa mengenal Yesus, bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang harus diperhatikan adalah setelah menjadi Kristen, what next, ya. Mau jadi Kristen seperti apa, ya. Apakah mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, ya, betul-betul mengenal kebenaran, ya kan, dan betul-betul punya iman yang benar kepada Kristus. Nah, itu saya lihat teman-teman sangat bersemangat ya untuk bersaksi bagaimana dia bisa jadi Kristen. Tapi saya harapkan yuk belajar, ya, terus belajar untuk untuk memahami betul-betul, untuk mengenal betul-betul Allah yang kita sembah, untuk mengenal betul-betul kehendaknya, ya, untuk mengenal betul-betul jalannya, ya, untuk mengenal betul-betul apa yang dia inginkan dari kita, rancangan-rancangannya, ya. Nah, ini tidak pernah ada waktu untuk belajar, ya, karena semua waktu harus kita gunakan untuk belajar. Tidak ada waktu tertentu. Setiap saat kita harus akrab, ya, kita harus benar-benar tiap hari membaca firman Tuhan, ya. Satu hari satu pasal cukup, ya, satu hari satu pasal, ya, tapi rutin gitu. Dan Roh Kudus yang ada di hati kita akan menuntun kita untuk memahami apa maksud dari firman Tuhan itu, ya. Jadi tidak mudah, ya, harus terus belajar. Dan juga jangan lupa ikut Kristus, harus bayar harga, harus mau pikul salib, ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan siapa yang mengikut dia harus pikul salib. Karena dia tidak pernah menjanjikan ikut dia langsung kaya raya, ya. Ikut dia hidupnya akan enak, ikut dia tidak akan pernah punya masalah, ya kan. Ikut dia semua oke-oke aja gitu, ya. Ikut dia
uang tersedia di bank, tinggal ambil. No way. Ya, ikut Tuhan Yesus justru tidak mudah. Harus pikul salib, yaitu siap menderita bagi Kristus, siap dihujat, siap dibenci, ya, siap di bermacam-macam kan. Bahkan kawan-kawan kita ada di penjara, ya, dipenjarakan, ya. Siap, itulah harga yang kita bayar untuk sebuah iman kita kepada Tuhan Yesus. Harga yang harus kita bayar untuk sebuah keselamatan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ya. Saya akan bacakan satu ayat, ya, bahwa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, dan dunia memang membenci kita, ya. Saya bacakan Yohanes 15. Sebentar, saya ambil kacamata, ya. Yohanes 15, ya, betul, ya. Yohanes 15 ayat 18, ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 18 saja. 18 sampai 19, ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk Anda. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Itu perikopnya, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah, ya, bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu, ya, sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jika dunia membenci kita sebagai orang Kristen, jangan heran, ya. Karena kita memang bukan milik dunia. Kita ini sudah miliknya Allah. Ya, ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, itu adalah jaminan bagi kita bahwa kita saat itu menjadi milik Allah, bukan lagi milik dunia. Jadi wajar kalau kita dibenci oleh dunia. Kita sudah tahu yang berpihak kepada dunia adalah iblis, ya, dan yang berpihak kepada Allah, ya Allah, ya, Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, dan banyak sekali tantangan yang diterima, ya, yang dihadapi. Tidak terkecuali saya juga mengalami itu semua, teman-teman, ya. Mungkin kadarnya saja yang berbeda-beda, ya. Ada yang lebih menyakitkan, ya. Ada yang kurang sedikit, gitu, ya. Tapi pada prinsipnya sama. Kita adalah orang-orang yang dibenci oleh dunia. Karena kita bukan milik dunia. Kita sudah pindah menjadi miliknya Allah, ya. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita saat kita bertobat dan percaya itu selalu menghibur kita, selalu menguatkan kita, ya, selalu memberi kita penghiburan, sehingga salib yang kita pikul itu tidak terasa berat, masih bisa kita lalui, masih bisa kita tanggung, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan, ya, beban atau masalah kepada kita, ya, kalau kita tidak bisa menanggungnya, gitu, ya. Jadi Tuhan hanya mengizinkan masalah itu ada sebatas kita bisa menanggungnya, dan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi teman-teman ingat, ya, Tuhan sudah mengingatkan itu. Dan jangan lupa, Tuhan juga berjanji, ya. Tuhan juga berjanji untuk kita yang mau bayar harga, memikul salib bagi Kristus. Itu Dia berjanji kepada kita, yaitu untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, yaitu surga, ya. Untuk itu kita akan buka Matius 19 ayat 29. Ya, semoga ini menguatkan kita semua sehingga kita tetap bersemangat, kita tetap
tetap punya iman yang teguh kepada Kristus dan tidak tergoyahkan. Ya. Saya bacakan, dan setiap orang yang kena namaku, ya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dalam hal ini, ya, jangan salah persepsi. Bukan kita yang meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. Bukan kita yang mau meninggalkan mereka. Tapi biasanya mereka yang meminta agar kita meninggalkan mereka. Ya. Nah, itu bedanya. Tapi kita jangan kecil hati, karena semua dilakukan tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa kita sudah disediakan tempat di sorga, ya, yaitu kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di sorga dan hidup kita di sana kekal selama-lamanya. Ya, jadi boleh orang membenci kita, boleh saudara-saudara kita membenci kita, atau bahkan membuang kita, tidak menganggap kita lagi saudara, tidak menganggap kita lagi sebagai bagian dari keluarga. Jangan berkecil hati, ya, karena di luar sana Tuhan memberikan keluarga-keluarga seiman yang begitu banyaknya, ya, dan mereka semua bisa menerima kita, gitu ya. Jadi jangan kecil hati bahwa di dunia ini hanya sementara dan kehidupan yang kekal adalah di sorga bersama-sama dengan Kristus. Ya, semoga teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua yang sudah pikul salib demi imannya kepada Kristus, jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung. Pastikan bahwa benar-benar kita memiliki iman yang menyelamatkan itu, ya, betul-betul kita mampu pikul salib dan rela untuk memikul salib bagi Kristus, dan kita bisa menanggungnya sampai Maranatha, sampai Dia datang kembali. Kita tetap jadi orang yang setia, bahkan kita giat memberitakan Injil sebagai ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, semoga apa yang saya bagikan ini, ya, bisa menguatkan kita semua. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah dekat, ya, kedatangannya sudah sangat dekat. Tanda-tanda kedatangannya sudah semakin digenapi, ya. Kita tidak tahu apakah besok, apakah lusa, tidak ada yang tahu. Tapi pastikan ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita sama-sama terangkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan kita semua. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan, jangan pernah mundur, ya. Semakin kuat dalam iman, apapun tantangannya, ya, agar ketika Tuhan Yesus datang, kita pastikan kita terangkat, ya. Untuk itu sekian dari saya yang bisa saya sharingkan, saya bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and share, ya. Dan jangan lewatkan iklan yang ada di video ini, karena itu adalah bentuk dukungan Anda terhadap channel ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Maranatha.